Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa dipertemukan kembali. Yang tentunya di saat-saat seperti ini, momen yang untuk ketemu itu sangat-sangat susah. Betul? Iya. Jadi alangkah baiknya nanti sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, semuanya siap ya untuk berdoa. Tundukkan pandangan, kita berdoa dengan khusyuk. Ya, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan dengan berdoa ini pembelajaran pada kesempatan yang berbahagia ini berjalan dengan lancar. Baik anak-anakku yang berbahagia, ibu sendiri sehat ya, mudah-mudahan kalian juga sehat ya. Baik, ini pembelajaran 5 ya, tema 5 di kelas 5. Temanya apa? Rasul Allah idolaku ya, itu temanya. Ini kelas 5, semuanya naik kelas ya. Alhamdulillah ya, semuanya naik kelas. Masih tetap ya, kelas 4 kemarin jumlahnya, kelas 5 apa ada anak baru? Oh, tidak ada. Baik, kalau tidak ada berarti semuanya masih ajeg ya. Alhamdulillah, sehat semua. Walaupun dalam keadaan seperti ini, justru momentum yang berbahagia ini ya, walaupun ada lah keluar susah, tidak boleh seperti itu. Walaupun tahun ajaran ini memang istimewa sekali ya. Tahun ajaran 2020-2021 itu adalah angkatan corona ya. Angkatan corona, karena pandemi seperti ini tidak boleh kita untuk bertatap muka secara langsung ya. Baik, dalam kesempatan ini ya, materi yang akan Ibu sampaikan ini tentang Rasul Allah idolaku ya. Rasul, siapa yang mengetahui artinya Rasul? Baik, Rasul artinya utusan. Nah, utusan di sini itu berlaku untuk nabi dan rasul yang sudah ditentukan oleh Allah ya. Namun setelah Nabi Muhammad selesai, sudah tidak ada lagi utusan ya. Sekarang maupun sampai nanti di akhir nanti ya. Jadi sudah tidak ada lagi namanya utusan. Kemudian kalian juga pastinya sering mendengar Rasulullah. Apa sih artinya Rasulullah? Rasulullah artinya utusan Allah, Rasul Allah ya. Kita ketahui Rasul Allah itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu Nabi dan Rasul. Kemudian di dalam Al-Quran, kitab suci Al-Quran, kita wajib mengetahui Nabi dan Rasul. Jumlahnya ada berapa ya? Ya, ada 25 Nabi dan Rasul. Sudah hafal? Sudah dong ya. Baik, kalau sudah, kita nyanyikan bersama. Walaupun suaranya ada yang bagus, ada yang jelek ya, nggak masalah, kita nyanyi bersama ya. Baik, kita sebutkan Nabi dan Rasul ada 25 ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Nah, itu 25 nabi dan rasul ya. Yang mana
nabi dan rasul ya. Di antara nabi dan rasul ini ada nabi yang diberi kitab langsung ya, oleh Allah diberi kitab. Siapa saja? Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad. Nabi Musa kitabnya apa? Taurat. Nabi Daud Zabur. Nabi Isa Injil. Nabi Muhammad yang terakhir adalah Al-Quran. Itu. Kemudian kalian pasti mengetahui lagi namanya Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi itu apa sih? Nah, Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang mempunyai ketabahan dan kesabaran yang sangat luar biasa. Ada 5 ya, diingat-ingat. Sudah pernah disampaikan ya, 5 ini kita singkat. Singkatannya apa ayo? Bisa nimim, bisa minim, bisa mimin. Mana yang kalian suka atau kalian mudah untuk menghafalnya ya. Nimim, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Kalau mimin apa Bu? Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh ya. Sama-sama semuanya masuk ke Rasul Ulul Azmi. Nabi Nuh sudah tahu ya semuanya ya. Beliau diejek oleh kaumnya, diketawain. Gimana nggak diketawain coba? Lagi kering-keringnya, lagi tidak ada hujan, membuat kapal besar ya. Kapalnya besar. Akhirnya kan diketawain, loh ngapain bikin kapal besar gitu kan. Itu Nabi Nuh yang kita ketahui. Kemudian Nabi Ibrahim dibakar tidak hangus ya, dibakar malah kedinginan. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Musa keinginannya bisa apa? Bisa menjelang lautan ya. Lautan itu bisa menjadi jalan ya. Subhanallah ya, luar biasa. Kemudian Nabi Isa. Nabi Isa ini nabi yang salah satunya mukjizatnya apa? Bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, bisa menurunkan makanan dari langit ya. Makanan Nabi Musa meminta kepada Allah, kemudian diturunkanlah ke bumi ya. Kemudian bisa menghidupkan burung dari tanah liat ya dengan karunia Allah. Itu Nabi Isa. Kemudian Nabi Muhammad yang terakhir. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad apa? Yaitu Al-Quran ya, Al-Quran. Itu Rasulul Azmi. Sekarang ibu tanya, siapa yang masih ingat perbedaan Nabi dan Rasul? Nah, Nabi dan Rasul itu mempunyai perbedaan. Nabi tidak memiliki umat, sedangkan Rasul memiliki umat. Nabi belum tentu Rasul, tapi Rasul sudah pasti Rasul. Kemudian Nabi tidak diberi wahyu. Dalam artian Nabi itu tidak diwajibkan untuk menyampaikan wahyu serta ajarannya. Sedangkan Rasul diberi wahyu dan wajib untuk menyampaikan wahyu serta ajarannya. Kita ketahui Nabi tidak memiliki umat. Contohnya siapa? Dia Nabi Adam, Nabi Idris, kemudian Nabi Ayub ya. Kalau Nabi yang memiliki umat ada Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa ya, kemudian Nabi Muhammad juga. Kemudian Nabi tidak diberi wahyu, dalam artian tidak wajib untuk menyampaikan wahyu. Siapa? Nah, Nabi Ismail. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, fabasyarnahu bigulamin halim. Ya, maka kami kabarkan kepada dia seorang yang memiliki hati yang mulia. Ya, siapa? Nabi Ismail. Kalau Rasul itu wajib untuk menyampaikan wahyu serta ajarannya. Siapa? Ya contoh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa ya. Tuh, nah sekarang kalian sudah paham kan ya apa itu Nabi dan Rasul. Yang mana tadi sudah ya utusan itu apa, Rasulullah itu apa. Nah sekarang idola. Ibu mau tanya nih, pasti di antara kalian sudah mempunyai idola. Ayo ngaku ya, nih yang putri-putri nih. Sebenarnya idola apa sih? Nah, mengidolakan sesuatu itu berarti kita itu mencintai sesuatu itu. Betul ya? Sekarang apalagi lagi zaman gencar-gencarnya drakor. Tahu ya drakor ya? Kalau yang sering ibu denger sih pelakor ya, itu. Tapi enggak sih, ya drakor. Drakor itu drama Korea ya. Pasti kalian mempunyai
idola-idola. Namun sejatinya sebagai umat Islam kita harus mengidolakan Rasulullah. Apa sih artinya mengidolakan Rasulullah? Mencintai Rasul, ya. Siapa yang mencintai Rasul itu akan bersamanya di surganya kelak. Mudah-mudahan kita ini semuanya berada bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di surganya. Amin ya robbal alamin. Sebagaimana kita ketahui, kita harus membenarkan adanya Nabi dan Rasul dari sifat-sifatnya, kelebihan-kelebihannya, kemudian mukjizatnya. Kita harus mengimaninya. Karena mengimani Rasul-Rasul Allah itu termasuk di rukun iman, ya. Kita ketahui Allah menunjuk atau mengutus Rasulullah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik, dan bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan orang yang banyak mengingat Allah, ya, di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, sekarang kita masuk ke kisah dari Nabi Daud alaihissalam, yang mana kita ketahui kita harus mengimani para Rasul Allah, kita harus meyakini mukjizat-mukjizat dan Jalut. Ketika itu terjadilah peperangan antara Raja Talut dan Raja Jalut, yang akhirnya dengan karunia Allah peperangan tersebut dimenangkan oleh Raja Talut. Suatu ketika setelah wafatnya Raja Talut, maka Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Kemudian Allah mengaruniakan kerajaannya tersebut dan ilmu pengetahuan. Dan kemudian Allah mengangkat Nabi Daud alaihissalam menjadi seorang rasul, yang mana sudah kita ketahui di dalam Al-Quran firman-Nya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zabur itu semuanya itu terpesona gitu ya, saking bagusnya suaranya, indahnya suaranya, ya. Karena di antara umat yang dikaruniai kemerduan suara itu salah satunya adalah Nabi Daud, ya. Kemudian Nabi Daud juga pandai apa itu? Bentar. Kemudian Nabi Daud juga bisa melelehkan besi. Nah, kita tahu besi itu kan keras, ya, tapi Nabi Daud itu bisa untuk melelehkannya, ya, bisa untuk melelehkannya. Kemudian bisa membuat baju perang, ya, untuk melindungi pasukannya dari serangan musuh. Nabi Daud merakit sendiri itu, ya, merakit sendiri, sehingga dari rakitan apa itu namanya besinya itu, ya, dari besi-besi itu dirakit menjadi baju perang, ya, sehingga nyaman dipakai oleh pasukannya, ya. Masya Allah, luar biasa. Yang mana kita ketahui besi itu kan keras, tapi Nabi Daud dengan tangan kosong itu bisa melelehkan besi. Kemudian Nabi Daud juga ahli dalam ibadah, sholat malamnya luar biasa. Maka kalian di rumah jangan kalah, ya, kita harus tetap semangat, ya. Kemudian di antara kelebihannya yang lain adalah apa? Nabi Daud gemar berpuasa, yang mana kita ketahui puasa apa, ayo, ada yang tahu? Puasa Daud, ya. Puasa Daud ini sudah menjadi tradisi kalau di asrama di pondok pesantren itu ada puasa Daud. Sudah pada pasti sudah tahu, ya, apa tuh puasa Daud? Iya, puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak, ya. Boleh, dibolehkan puasa Daud itu boleh, sunnah, termasuknya sunnah. Nah, itu kemudian di dalam surat Saba, surat Al-Anbiya itu dijelaskan, ya, di situ dijelaskan kelebihan dari Nabi Daud. Tuh, nah itu tadi tentang Nabi Daud, ya. Pelajaran yang dapat kita ambil diantaranya adalah jangan sampai kita itu sombong dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki, ya.
karena Allah tidak mengajarkan sifat sombong. Itu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita nanti akan sambung di pertemuan berikutnya ya, tentang nabi-nabi, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyasa, kemudian Nabi Muhammad SAW. Untuk itu kita sampai di sini dulu pertemuan yang bisa kita pelajari ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.